lah laki aja lah. Abi ko na taluan aja laki baru tu nya tabang lah. Jadi apa kok membersihan kebun, basuh dia pak puyo betino kok. Dah biasa lah. Ba menandoinya ustaz, nya tak pandai berbunyi serupa puyo jantan tadinya. Bunyinya itu saja. Cerit, pituk sontak laki. Ya kan? Ibu-ibu jangan ditiru berumah tangga serupa puyo anak. Tak tadi di anak awak. Laki-laki pun tak telaten merawat anak dobo ibu yang diharapkan. Lain tak dengar ibu kecil tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Amal Maghfirah di Tabek Gadang, Nagari Sajuk, orangnya elok-elok basuh. Pagi kini kami lah datang, mudah-mudahan jamaah suku menerima. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman ya'mal an sunnati falaysa minni. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Amal Maghfirah RW 7 Tabek Gadang, Kota Pekanbaru. Yang dihormati Bapak-bapak pimpinan masyarakat, nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang. Terdiri dari nenek mama, amai bapak, dan juga bundo kandung. Yang di negeri kita di Minangkabau disebut tali sepilin tigo, tungku tigo sajarangan. Tali kok sepilin tigo, alamai kabe nan kare, tungku kok tigo sajarangan. Mudah-mudahan nasi nan kamasak. Mudah-mudahan tali tigo sapilin tu sayo sakato sakacak sagama sayun sapakut sapilih sataria, dan tetap mempertahankan apa yang akan kita bikin seperti Rasulullah dulu, wa amruhum syura bainahum. Mudah-mudahan kita selalu bermusyawarah apa yang akan kita jadikan sesuatu ketetapan. Tapi ada pula sekarang tak majlis syura, tapi majlis suro, majlis suka rokok. Di musaji merokok, di musala merokok, di laman musaji merokok, malah di bawah pun tuang rokok katampai bau dua. Itu bukan majlis syura, tapi majlis suro, majlis suka rokok. Malah ada pengurus masjid yang seperti itu. Selesai salat berjamaah tu, aweko garinlah membagi asbak. Namun yang saya saksikan di Riau
semenjak kemarin saya dari Taluk Kuantan lapeh ke Pekanbaru, di sini orang patuh dan menjaga kebersihan. Tidak satupun masjid di Riau ini yang mengizinkan jamaahnya membawa rokok ke dalam masjid. Mudah-mudahan jamaah masuk surga. Ini akan menjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai, Pak. Tapi saya minta pendapat ibu-ibu, boleh? Mana suku ibu suami perokok juga? Itu dengar Pak. Iya kan? Kemudian sedikit saya berani mengatakan rokok ini tidak bermanfaat. Saya perokok dulu, Pak. Tapi selama saya merokok, tidak ada mengajak istri saya. Dia sekolah duduk juga merokok-rokok awak lihat. Tidak ada, Pak. Mungkin semua kita seperti itu. Atau mengajak ke anak kita yang di sanawiyah, yang di SMA, yang di SMEA. Nah, siko merokok jo ayah lihat. Malah dia riak kalau jo merokok. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita terbebas dari asap rokok dan nikotin, sehat paru-paru, sehat jantung, sehat tubuh kita semua, sehat ekonomi, sehat lingkungan, dan sehat Indonesia Raya. Amin. Nanamin kok tidak bisa, tidak dibaca, Pak. Sebab itu ujungnya doa. Amin. Amin. Lai sehat ibu-ibu bapak. Ambo kama pai mengaji sajak di YouTube engkau dah dua timbo narusut. Bab itu kama ambo pai jamaah rami. Iya kan? Ikut kalau untuk ukuran masjid amal maghfirah, kau larami jemaah. Larami, tapi kok dimasukkan ke Masjid Raya Sumbar, kau tidak sampai sasah. Iya kan? Dek raminya sampai ke pintu masuk tadi. Nanti keluar melalui pintu pula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhan, masukkanlah kami ke tempat masuk yang benar dan keluarkan kami ke tempat keluar yang benar, dan jadikanlah pemimpin masa depan atau sekarang atau yang akan datang, pemimpin yang bisa menolong kami. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama sayo sakato sakacak sagama sayun sapakut sapilih satariak, akan datang pemimpin di Indonesia ini, yaitunya pemimpin yang cukup mengerti dengan penderitaan rakyat. Amin ya rabbal alamin. Tak takana kaji nang gambo sampai lah. Kali. Ujur itu salah pagi kali. Ya, lagi hari tarang. Kini hari apa? Sabtu ndak je kerja pegawai kan ndak? Ndak, lai perem. Cerita-cerita santai saja. Cerita gitu. Kebahagiaan tercapai kalau kita mulai berbuat baik dari diri sendiri. Kumpulan diri-diri kita itu sejak suami dan istri, kemudian sampai anak-anak menantu kita, itulah disebut namanya keluarga. Kalau saya ditanya orang sekarang, Pak, bara orang anak Ustaz 10. Dia banyak anak Ustaz. Iyo, deknya 5 tu di palakian, di pawinian jadi 10 anak 5 tu. Kan itu. Kemudian sekarang sudah berapa pasukan? Ya kan? 2 baleh ditambah sabaleh. Tapi lah meninggal cik.
Siapa meninggal tu orang rumah. Jadi kini kami 10 kan sabale jombo minantu jo anak cucu sabale. Pas untuk klub main bola. Asalnya kami berdua sedulu. Ya kan? Untung saja ibuku meninggal abah umur 65. Kalau jono nikah dulu dia meninggal tu dah jadi anak 5 doh. Ya Allah, lailah 5 jo anak lu, lah sabaleh jo cucu lu, lah tahu lah jo cucu dan sabaleh tu barunya meninggal. Tapi hati ambo tetap ibu. Merasa ya kematian bini kau. Lalu hendak jaleh dah kadang-kadang di Pekanbaru, kadang-kadang di Malaysia, kadang-kadang di Jambi, duit dia teoto saya. Basahari lalu di rumah. Dari Solo lapeh ke Taluk Kuantan, dari Taluk Kuantan kemari itu jalan balubang sakit pinggang orang gaya kok nang mau duit dah ada. Ya Allah ya. Lain lapeh ibu pantun orang kematian bini. Lain. Biar ada tunjuan pagi kok. Dari Bayang Katalau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, badabua ombak di Muaro, riak memacah ketapian, tamanung badan jagolan lopak, dicaliak suwok dikira, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalapai, jatuh badare ayam mato, ka Allah saja bakadukan. Cuba lah dapat kematian bini, janganlah galak dapat. Tabayang tahu galaknya. Ba isteri ustaz tu galak ba piciang. Giginya alui-alui putih tu. Kalau dia minum air putih kau nampak main lia sekua. Akama kamu cari gantinya nan serupa itu. Ya kan? Di tekana-kana aja untung saja ambo ko tetap berjalan nilimu lain tak terumuh nambo di rumah lah. Setiap saya pergi memberikan tausiah jamaah ini ramai. Sesudah mengaji banyak lo indu-indu ko minta apa foto akalah taibur jo ambo tu ya kan. Jadi keluarga, kemudian keluarga yang telah ada itu tertata dengan baik, itu akan jadi kumpulan orang yang telah banyak itu disebut masyarakat. Kalau masyarakat itu mau mengatur dirinya menurut aturan Allah, masyarakat itu akan aman. Apa yang dicita-citanya akan cepat dapat. Maka kita yang terdiri dari masyarakat, ada bahasa lainnya jamaah tetaplah menjaga kekompakan. Sebab Nabi sudah memberikan stressing. Apa kata Nabi? Al jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Berjamaah itu rahmat, berpecah belah itu azab. Jadi kita berjamaah sebaik-baiknya dalam yang kebaikan. Ada lagi kata Nabi, kun kalyaden, hendaklah kamu seperti 2 tangan. Wala takun kal ainen, jangan kamu seperti 2 mata. Bagaimana 2 tangan? Saya sekarang sudah memasuki 72 tahun. Tapi nanti sempurnanya kalau saya masih dibiarkan oleh Allah hidup, belum sampai ajal, itu tanggal 10 Juni nanti. Kalau datang tanggal 10 Juni 2024 saya masih hidup, itu sudah 72 tahun. Ya kan? Tapi kok satu ambo mencalon jadi presiden, usia ambo dan serupai poba, jo keadaan tubuh ambo, menurut ibu lain nampak sehat ambo. Lain. Mencalon ambo jadi presiden, lain nakah. Lain kan?
Tapi bahkan kombo ndak satu, itulah mau pikiran nampak, lama mau pikiran. Bahkan kombo ndak satu, bini ndak ada. Siapa yang jadi ibu negara? Kawan kadang-kadang ndak terkena dia itu, dia satu je nya. Ibarat rumah bu, kalau patah rasuk jo palancanyo, tagajai sandinyo, lai tagak rumah tu. Tak. Kau rasuk lah patah palanca lah laput tunggak patah lo, iya kan? Kasau lah do di mana di laki anak tu. Kawan makare-karenyo ti pambangi lo tu. Di pambangi tu saya lah tahu orang. Ya kan? Ini apa-apa. Bongi saya. Bongi mudah tapancir. Ya, ini. Kamu pai cerita. Jadi masyarakat ini harus seperti dua tangan. Tangan kita aku kini ada cincin, ada jam. Nan memasangan tadi siapa? Tangan kanan, adakah dia merasa kecil hati, tidak ada perhiasan? Tidak, sebabnya tahu beko. Nasi lemak, sari kayu, teh talu, martabak Mesir, roti cane, sagu gonai, lamang, itu tangan suuk kena masjid. Ya kan, tangan kita dia gih perhiasan. Nyotio hari mawe nang kumu saya. Mencibo iku mencuki ciri hidung, ya kan? Menggosok gigi. Ini bapak-bapak. Kalau lagi di hotel atau di rumah nanaga modern, lagi je lah gak entiang tangan kita kau memberasihan cibo. Karena ayah punya tu kue. Pijit dah memancar. Ya kan? Itulah teknologi kini. Awak bisa buang air di rumah saya. Iya kan? Ada WC di rumah. Kalau dulu Pak, sebelum maju negari kok, di mana orang buang air? Kalau di kampung kami, lu di betul pisang rabah saja Pak. Jadi tangan kiri ini karena kerap kali mawai yang kumut, mengko perhiasan bentuknya. Tangan kanan legowo rajin membantu tangan kiri. Dapat tangan suuk ko kata-katanya kawi. Enggok rangi nya tampak. Layu-layu nyuri. Ndak ada minta bantuan. Kalau seperti ini kita bapak-bapak hidup di mana saja. Walaupun kita ndak sakampung, salaman, ndak salabuh, satapian, ndak sesumur sampai mandi, ndak sabalai samusaji. Ada asal kita dari Dharmasraya. Ada dari Sungai Rumbai, ada dari Riau Kepulauan, ada dari Batam, ada dari mana saja. Tapi hidup kita di suatu kampung, terdiri kita dari komunitas masyarakat, dan masyarakat itu bekerja sama dengan baik, maka cita-cita luhur akan cepat tercapai. Ini sendi kehidupan yang sebenarnya. Ya, jangan engkau berpecah belah. Pecah belah tu Pak, kan orang menggalih piring cangkir. Ya kan? Kalau pecah belahnya Pak, tidak bisa dipakai lagi. Ya kan? Nah, untuk itu jamaah Masjid Amal Al-Maghfirah ini selalulah kita bermusyawarah, bermufakat, bersatu, Kalau cuiko taruh salat subuh gopa cameh rayodi. Cameh. Kalau setiap subuh kita salat subuh seramai ini, walaupun tidak ada pengajian. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Antuk menguaikan tubuh hawa, kamu saji, kau di bawah yo, kau tidak pisang, nggak sesikit, kau tidak onde-onde, nggak limo. Itunya bagi sekali seorang jemaah. Ya kan? Kalau onde-onde itu dibuat kue untuk kamu saji, Pak. Lamo deh jemaah kau tekanannya, bah itu. Kerambianya tersalih di gigi.
Ya kan? Ya Allah, limpahkanlah jamaah ini rahmat ya Allah. Banyak lama wana unde-undenya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang datang pagi gini, ada enggak yang berasal dari kampung? Ada. Di kampung itu dulu, kalau di kampung saya, untuk menumbuk padi yang seolah dijemur dengan panas, itu ada namanya alu. Alu jola suang. Abadua ibu-ibu tu. Padi nala masih dijamur tu pak, saketek saya diantak jo alu tu atau kelubak kulitnya. Tapi kalau nyalun masih bareh tu nantinya yo badarainya. Jadi kalau menjamu padi keluar dari sawah sebelum ditumbuh harus masih langsung diantak jualunya terkelubak. Bertambah ilmu, bertambah pengalaman, dibuat orang gonjak leh. Ndak jo tangan ibu-ibu betul leh. Anang gonjak tu dibuat dari batang cubada dia lalu balik di kapalonya diletak ambasi. Dipijak ujungnya siko gak bertiga orang gak berapa orang. Lanjut tunggu di muka tadi. Bertambah ilmu, bertambah pengalaman, nyobuwe di orang kinci, tapi tetap belum maksimal. Kinci itu rodanya diputar iya. Saya perhatikan, lah di kinci itu ditumbuk padi. Sapakan jo mengko sudah diantan padi ke kinci itu nyuruh orang gaib di namun bukan Ristawardi. Tapi saya bersyukur nama saya, kata orang tua saya, Turrukun. Saya tidak pernah batingkah berumah tangga. Ya kan? Bagaduh lai batingkah indah, apa lai cah? Baka mencari nyonya anak mama. Ya kan? Tentu tersinggung mama jawab. Jadi kecik orang rumah tu dulu ampun tak mau melawan betu semua. Rupanya parusiku kalau aniang saya apa? Nya bosan lah bercerita lah. Tak dilawan lah. Itu caranya Pak, kalau ada bini Pak, suku mengecek mantit tu, jangan dilawan aniang tu. Kalau dilawan tambah banyak. Ada pengajian Ustaz Das'at Latif dan dari Sulawesi itu, Ustaz muda tu. Iya kan? Nah, nambah kutip pengajiannya tu. Ada padusi ko mangomel sesiang malam ke suaminya. Dapat piti mengomel, ndak dapat piti mengomel, capeknya pulang mengomel juga capek na udah pulang. Talambek bang ko lambek na udah pulang. Rupa suami ko ketawa saya dia. Apa kita lah kama ke toko ame adik. Nyoba lian galang sagadang pelat becak. Iya kan? Lawe juga kadangnya mungkin tidak lawe juga. Salawe pelat becak. Apa salah? Atau coba makan lah senyum sebininya. Ya Allah, hari maaf ambo yada kironya udah elok wana. Iya kan? Atau pulang dia kalau contohlah enggak ada semua nawa kali dulu kan semua lama tu Allah baraya kolah kita cari lah. Adinda dulu kecil latih bori tapi semua tu tulah ambil ni je. Air bona dalam semua tu je. Bercerotot lah di dalam tu je. Ya kan? Lalu sampai setengah jam lah ibu tu di dalam semua. Keluar orang gadang tinggi giginya sekadang kapak. Suami yang menolak tadi masih di tepi semua. Kamu siapa aja? Saya jin sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Tapi mendengar padusi ngomel dak lantai hanya nambo je. Ambo melompek keluar. Sadang jin selampai ratus tahunnya sinan dak lantai hanya padusi ngomel-ngomel. Jadi ibu-ibu jangan mengomel ke suami dah. Gadang gaji alhamdulillah, kurang gaji alhamdulillah, nikah suami celai alhamdulillah. Bapak alhamdulillah dibaca suami nikah celai
Kan kurang babat awak tu. Akinilah do bininya jelek ndak awak seorang tu payah lah. Tanah, membersihan pakaian, ya kan? Mabehan rumah. Lanjut buat bagi liran. Jadi jangan berang-berang ndak bu, kalau suami ibu bini jelek ndak. Lebih-lebih kalau kebun sawitnya lawe, pitihnya banyak, mubazirnya bini cie. Nah, jadi namanya pitih babini lah jelek pak. Ustaz, tu tersinggung ti orang rumah, tersinggung tak tersinggung pun tak tahu pak. Sebab di Al-Quran boleh menambah bini, tak ada hak produksi melarang awak tu pak, tu pulang ke awak tu jelek. Ada ayat Quran, ada. Fankihu ma tabalakum minan nisa, mathna. Tanyalah ke anak-anak pak nanti pesantren, fankihu ma tabalakum. Syaratnya itu, nikahilah olehmu perempuan yang suka denganmu. Kamu suka dengannya. Begini ya. Kalau ciko, ayo payah menikah itu. Payah mengajar aja, tidak muat. Ya kan? Mata balakum minan nisa. Berapa? Tidak satu. Matna. Masna itu dua. Wasulasa. Tiga. Waruba. Ampe. Dibatasi sampai ampe itu kini lain. Kalau zaman Nabi Muhammad boleh sabaleh. Jadi apa kalau cie ini itu mubazir itu. Tapi kalau PT layado iko gigi tangga aja tak tertukar je nama rudo ini ya jelek. Ini bapak-bapak. Ya. Pembeli gigi palsu saya nak do PT. Oh ini ya. Iko namanya gadang pasak dari tiang tinggi singguluang dari baban. Kopi pai indak bagulo dibuat orang batu sangka piti sari bini berdua wakilnya lalu disuruh tinggal. Nah tentu jalan ke rumah ngai le. Nah, jadi kita ini peliharalah rumah tangga baik-baik. Karena kumpulan rumah tangga itu akan menjadi kalau keluarga kita keluarga besar dan terdidik dengan agama, maka kita akan menjadi kuat dan mendapat ridha Allah. Apa caranya mempertahankan rumah tangga itu agar bahagia sampai mati? Satu dari pasangan itu, kalau tidak keduanya, harus penyabar. Kalau suami yang suka naik darah, emosional, temperamental, istri sabar. Kalau istri yang mantiak, bercelalek di bibir, munculnya sama je peluru rambut. Itu saya cie dia wak sawaleh dia. Kita yang laki-laki ini sabar. Jangan dilawan. Kenapa ada orang berselisih paham suami istri? Wajar saja. Apa lain, kebiasaan lain, hobi lain, kampung lain, karakter lain. Sedangkan orang seayah seibu ada bertengkar. Karena apa? Karena harta warisan. Ya kan? Ada. Pertengkaran itu bumbu sebenarnya. Bu, boleh tak saya tanya? Ibu kan jagonya memasak, Bu. Ketika ibu memasak kan pakai sendok, sandut. Supaya jangan nangui sabalah sambal tu, dibituan tak? Lebih-lebih kalau menggoreng lado, jo, bawang. Dibitu-bituan. Kenapa dikacau? Supaya masaknya merata dan bumbunya terasa. Sepandai-pandai awak mengacau sambal jo sendok, balangkang tak sendok jo kuali. Iyo, berbunyi-bunyinya. Tapi anak dijago, kuali jangan pecah, sendok jangan patah, sambal jangan tasera. Ini butuh kesabaran. Kalau dapat suami ibu dan pemerang, jangan dilawan tak bu.
Apa kau je, apa lah meninggal dah jangan udah sabutnya. Beroso ada. Amak kau, amak pai pulang ke Taluk weh. Lah pulang beko beliau ambo sampai pasan udah. Pandi kau ambo la PSD nya dah udah lai dosen aja lah ambo. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu kau alai. Itu saja. Kan? Jadi awak kalau je kecil gilo dek laki, wang gilo lo je. Batamu berang tu. Kalau satu marah, satu sabar, itu tidak akan pecah rumah tangga. Perpecahan rumah tangga banyak akibatnya. Makanya Allah menyebut talak itu halal, tapi dibenci oleh Allah. Talak halal Pak, tapi dibenci oleh Allah. Kenapa? Dengan talak putus silaturahim. Putus selama ini yang dihalalkan menjadi hak. Di kalau ada Pak basobok jo jando lamo, Pak lamo cara aja. Jadi kironya ada anak awak sinan panusi nyo kani. Kanikah tu awak menikahan. Aku tamu ya jando tu sinan. Tu ndak boleh Pak cium Pak, walaupun mantan bini Pak. Lah haram sebab Pak lah cara aja. Ya kan? De luko lamo teraso dia tadi betul muncul kenyo. Ndak boleh ada bado. Aduh. Ya kan? Akan mau ulang jajak mau Ustaz. Kalau mau ulang jajak nikah balik. Boleh mau ulang jajak tapi ni nikah. Ya kan? Lebih-lebih kalau lawan ganti lo suaminya. Dipaciin tangannya, nyo karate apa di suaminya. Atau makanya jangan pisah, jangan talak, tahan angin dingin berumah tangga. Sebab nang katanya yo sudah tu anak awak, lebih-lebih anak dalam pendidikan. Bu, ibu walaupun di kota Pekanbaru tinggal. Dulu ketika ketek-ketek di kampung, tahu ndak ibu buruang puyuh? Lain. Gadang badannya atau ketek. Panjang ikuannya atau singke. 3 jarinya atau ampe. Jenta panciang ke cembo. Jari puyuh tu hanya 3. Tu mangkonyo ndak barani enggok di batang kayu. Sebab kalau enggok mancakam baaka mancakam. Nan ke belakang jangki namanya ndak ada dia. Jari 3 sebetulnya. Abang mangkoba dan anak puyuh ketek ikuanyo singke jarinya 3. Nyo ndak dapat kasih sayang de induknyo. Nan jadi pangkabala rumah tangga puyuh kok nan batino ndak setia ke laki mangko jan ibu tiru itu lain terangah ibu tu jan ditiru induk puyuh apa induk puyuh tu Ustaz lain tak panjang nak kaji Pak bisa tarui jadi induk puyuh kau Pak kalau lah sudah batalu nyo tinggal setalu kau le taluannya ganji itu kena 3, 5, kena 5, 7. Anda adonyo talu le nyo lari sele. Ndak ada ngecek ke suami. Lalu itu sekecil puyuh jantan kau di pematang sawah. Kama labini dan tadi ari paujan sungai Kuantan gadang ayahnya sungai Siak je sungai Kampar itu pulau talu kau dingin kalau ndak diarami kama labini dan tadi waktu. Tapi deknya merasa bertanggungjawab Pak puyuh jantan kau marah minta luwe. Ya kan? Ndaknya pikiran lah dah. Biarlah tak luwe. Wang lahir ke dunia kau dek perangai dan jo induang. Ya kan? Kini induang ndak ada biarlah dan saya marah. Hanya marah sambil marah tu Pak nani ibu awak mendengar tu apa puyuh aku menditinggal bini ibu awak mendengar apa? Siang malam tu. Jadi kalau kadang ada Pak puyuh apa bunyi itu, tu puyuh jantan sedang marah dek bininya ndak ndak ibu menangan seperti itu.
ibu. Tu mengko jadi ibu tiru perangai induk puyuh tu. Lah sampai manate lawa raja nak ko tagak. Bertanya nyokapa, awak caliak burung malam mado mama apa? Mama awak itulah nak amang nak tentu hilang rimbonya. Mati nak jaleh kubuhnya, sabar saya nak apakan lain. Tu ibu-ibu bertanya lain. Ya, kama induk puyuh tu Ustaz, mencari laki le cele yo kata. Lah laki aja le. Ada kau nak tahu aja laki baru tu nya tabang le. Jadi apa kok membersihan kebun, bersuara pak puyuh betino kok. Dah biar salah. Bapak nandoinya Ustaz, nya tak pandai berbunyi serupa puyuh jantan tadinya. Bunyinya itu saja. Cerit, pituk sontang laki. Ya kan? Ibu-ibu jangan ditiru berumah tangga serupa puyuh nak. Tak tadi di anak awak. Laki-laki pun tak telaten merawat anak dogo ibu yang diharapkan. Lain tak dengar ibu kecil tu. Kini kalau ada nan salah nan ambo sabui tadi Pak, ambo kodek manusia. Lagi maaf ambo deh. Ada ibu-ibu nan terluka hati jombo. Tidak. Mudah-mudahan ibu sehat saya. Saya sekato saja suami. Mudah-mudahan rezeki murah. Nan marando cari lelaki balik. Ya kan? Nan sakit capek saya sehat. Nan alun makan sawantala kita sarapan. Salah ke Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.